Kenyang adalah kemewahan, gizi adalah urusan nanti. Bahkan sebelum seorang anak Indonesia sempat berlari, tertawa, atau bermimpi, ia sudah harus berjuang dengan tubuh yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Kalau merawat satu tubuh saja mahal, bagaimana merawat 280 juta jiwa? Kalau memperbaiki wajah butuh uang, apalagi memperbaiki masa depan satu bangsa. Suatu hari, saya menonton sebuah series di Netflix berjudul Physical Asia. Sebuah arena tempat 8 negara Asia saling menguji tubuh mereka, kekuatan, ketahanan, mental baja. Indonesia berada di sana. Kita ikut bertanding, kita berjuang. Tapi langkah kita terhenti di ronde kedua. Namun yang paling mengusik pikiran saya bukan kekalahan itu, melainkan komentar-komentar netizen. Fisik orang Indonesia kalah jauh. Lihat tuh Turki, Australia, Korea, Jepang. Kalimat-kalimat itu seperti menggema yang menghantam telinga saya. Pedih tapi jujur. Lalu saya teringat pada sepak bola, cermin kecil dari realitas fisik bangsa ini. Saat menonton Liga 1 atau pertandingan timnas, kita sering membandingkan pemain lokal dengan pemain asing. Dan hampir setiap kali fakta pahit itu muncul lagi. Secara fisik, kita tertinggal. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar, lebih tajam. Kenapa? Apa benar ini soal genetika? Saya rasa tidak. Mari kita lihat Jepang. Di Physical Asia, mereka bertahan jauh lebih lama. Di sepak bola, postur mereka tak jauh berbeda dari kita. Tapi kekuatan, kecepatan, ketahanan, kita tertinggal jauh seperti bumi dan langit. Jadi ada apa dengan kita? Jika ditelusuri ke akar terdalam, jawabannya mengejutkan tapi juga menyedihkan. Kita adalah bangsa yang masih kurang sadar akan pentingnya gizi sejak awal kehidupan. Data tahun 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 27 dari 154 negara dalam isu stunting dan menjadi peringkat 5 di Asia. Apa artinya? Bahkan sebelum seorang anak Indonesia sempat berlari, tertawa, atau bermimpi, ia sudah harus berjuang dengan tubuh yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Lalu kata penting itu muncul, berdiri seperti lampu sorot yang dalam kegelapan. Kesadaran. Di masa lalu, banyak keluarga hanya fokus pada satu hal. Yang penting perut kenyang, tidak bertanya apa yang masuk, tidak mempertimbangkan kualitasnya. Kenyang adalah kemewahan, gizi adalah urusan nanti. Namun zaman bergerak, kesadaran perlahan tumbuh. Ketika Prabowo Gibran mencanangkan program makan bergizi gratis, itu bukan sekedar kebijakan. Itu adalah pengakuan bahwa kalau kita ingin menyongsong Indonesia Emas 2045, kita harus mulai dari pondasi paling dasar, nutrisi anak-anak kita. Saya teringat pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Rakornas Stunting 2025. Beliau berkata bahwa penurunan angka stunting menjadi 19,8% adalah bukti kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kalimat itu menandakan harapan bahwa jika kita terus berjalan di jalur ini, mungkin pada 2045 tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tumbuh di dalam kekurangan. Lalu ada yang mempertanyakan anggaran program makan bergizi gratis yang begitu dianggap besar. Soal ini saya jadi teringat percakapan saya dengan seorang kawan lama. Saya berkata padanya, makin cakep aja lu sekarang. Dia tertawa dan menjawab, iya gue lagi perawatan, mahal sih tapi harus dikeluarin. Saat itu saya sadar, kalau merawat satu tubuh saja mahal, bagaimana merawat 280 juta jiwa? Kalau memperbaiki wajah butuh uang, apalagi memperbaiki masa depan satu bangsa. Jadi wajar kalau program ini mahal. Karena ini bukan biaya, ini investasi jangka panjang. Investasi pada otot yang lebih kuat, otak yang lebih cerdas, dan anak-anak Indonesia yang tidak harus memulai hidup dengan kekurangan. Hasilnya tidak terlihat hari ini, tidak minggu depan, bahkan mungkin tidak dalam 5 tahun. Tapi 20, 30, 40 tahun lagi, kita akan melihat sebuah generasi baru, berdiri tegak secara fisik, mental, dan bermartabat. Saya sadar sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum sepenuhnya kita raih. Tapi hari ini kita sedang melangkah ke sana. 1 sendok gizi, 1 kebijakan, 1 kesadaran pada satu waktu. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kita kembali menonton Physical Asia, kita tidak lagi berkata bahwa fisik orang Indonesia lemah. Karena saat itu, tubuh generasi kita sudah dibangun dari fondasi yang benar. Kesadaran, nutrisi, dan cinta pada masa depan bangsa.